Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi ya dalam video bersama dengan saya di Yata Official. Kita akan mereaction beberapa video-video TikTok. Dan ini lumayan random videonya, maka kalian pastikan kalian nonton sampai selesai. Langsung aja kita ke videonya. Pertanyaannya, Nabi Daud agamanya apa? Agamanya Islam. Maka kerajaan yang dibangun kerajaan untuk muslimin pada saat itu. Kemudian Nabi Daud bangun kerajaan namanya Israel Raya. Israel Raya itu dibangun, diteruskan sama Nabi yang ya orang paling ngelihatnya paling enak lah. Anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi-nabi itu dianggap semuanya beragama Islam. Gampang saja, simpel. Apakah di zaman Abraham ada satu prasasti saja bahwa ada agama namanya Islam? Tidak ada. Islam itu mengaburkan antara historisitas dan aspek normativitas sejarah. Jadi ini kacau sekali. Yang kedua, mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Jadi pikirannya kalau di dalam Islam itu ada ungkapan misalnya Inna dina indalahil Islam, agama di sisi Allah itu adalah agama Islam, berarti nabi-nabi yang dianggap Islam tadi seharusnya menamakan agamanya Islam. Itu nggak cocok. Itu kan mereka selalu mengklaim oh itu agamanya ini, sedangkan secara logis kalau dipikirkan ya nggak nyambung. Nah, gitu. Karena kami aja yang beragama Kristen, kami tidak mengatakan bahwa Daud agama Kristen, Abraham beragama Kristen, siapa lagi, Adam beragama Kristen, enggak. Tapi mereka waktu itu ya belum ada nama agama gitu loh. Mereka yang penting menyembah Allah yang benar. Itu kalau dalam Alkitab, dan itu sesuai sejarah. Maka ya bagi saya satu-satunya yang sesuai sejarah ya Alkitab itu sendiri. Kita lanjut. Ustadz Felix dan timnya ya semuanya sama aja, please berhenti bikin konten dulu. Ustadz Felix untuk kesekian kalinya males baca informasi, salah baca, kemudian bikin analogi, bikin cocok logi, akhirnya menyesatkan informasinya, tapi merasa sedang mengedukasi masyarakat padahal justru sedang membodoh-bodohi. Salahnya di mana? Di video yang terbaru dia bilang kalau kita mau jualan produk kita mau ditaruh swalayan. Kalau produk kita yang dibutuhkan, swalayan yang minta. Kalau misalnya kita yang butuh masuk ke swalayan itu, kita yang bayar swalayannya. Dicocokin tuh sama dia. Katanya Indonesia bayar nih masuk Board of Peace. Artinya Indonesia yang butuh dong, bukan Board of Peace-nya yang butuh. Pertama, justru kalau pakai analogi itu, Indonesia itu diundang. Negara-negara yang join itu diundang untuk bergabung, bukan minta untuk bergabung. Yang kedua, soal bayar-membayar ini, negara mana yang dikasih special price sama Donald Trump? Harga itu sama semuanya untuk semua negara, dan harga itu berlaku untuk yang mau keanggotaan tetap. Sampai saat ini Indonesia itu belum bayar. Kenapa? Karena 3 tahun pertama keanggotaannya itu gratis, gak ada yang namanya bayar-bayar. Kalau mau jadi anggota tetap baru bayar $1 miliar, yang dananya digunakan untuk pembentukan New Gaza ya, salah satunya rekonstruksi Gaza, pembentukan pemerintahan dan lain-lain. Yang kedua, yang sesat adalah Ustadz Felix bilang Board of Peace Donald Trump ini, keputusan di dalamnya mutlak hanya Donald Trump yang bisa ambil kendali. Terus untuk apa negosiasi diplomasi di dalam, untuk apa kalau cuma Donald Trump yang bisa ambil kendali? Kata Ustadz Felix begitu. Ustadz Felix belum baca bahwa di dalam Board of Peace itu ada aturan yang nggak ada di PBB, yaitu veto ketua bisa dianulir dengan suara mayoritas 2/3 dari member. Jadi kalau Donald Trump bilang A, tapi 2/3 member bilang B, keputusan yang berlaku itu yang B, maka suara Indonesia dan negara-negara muslim yang join ke Board of Peace itu ada artinya. Please Ustadz Felix dan timnya ya semuanya sama aja, please berhenti bikin konten dulu. Belajar cara baca informasi yang benar, belajar cara googling informasi yang benar. Karena dari kemarin niatnya mungkin baik, tapi informasinya salah terus, analoginya salah, akhirnya niat edukasi jadi menyesatkan masyarakat. Mendingan berhenti dulu. Saya masih ingat apa yang disampaikan Pak Permadi Arya soal Felix ini. Memang dia itu buta sejarah. Makanya Pak Permadi bilang, ya udah, mending maksudnya kenapa mereka yang mualaf itu selalu ending-endingnya seperti itu gitu. Dan sekarang Bapak ini memberi kritikan ya, atau Abang Intan yang memberi kritikan untuk Felix. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komen-komen di bawah. Kita lanjut. Presiden Prabowo baru aja bikin pengumuman yang cukup mengejutkan nih. Sabtu 7 Februari kemarin, dia menyampaikannya di Masjid Istiqlal Jakarta saat acara Munajat Bangsa dan pengukuhan pengurus MUI periode 2025-2030. Jadi ceritanya, Presiden Prabowo mau bangun gedung gede banget di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Gedungnya nggak main-main loh, tingginya bakal mencapai 40 lantai. Lokasinya di area super strategis,
persis di jantung ibu kota kita. Prabowo bilang udah siapin lahan seluas kurang lebih 4.000 meter persegi khusus buat proyek ini. Nah, yang bikin heboh adalah peruntukan gedung ini. Gedung 40 lantai ini akan diperuntukkan buat Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Badan Amil Zakat Nasional, dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya. Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, begitu kata Presiden. Ide pembangunan gedung ini sebenarnya datang dari permintaan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Dia bilang ke Presiden kalau kantor pusat MUI selama ini kurang dikenal luas. Bahkan Presiden sendiri ngaku bercanda, nggak tahu pasti di mana sih sebenarnya kantor MUI sekarang itu. Makanya Prabowo mau kasih gedung yang representatif dan gampang dikenali. Menurut Presiden, kawasan Bundaran HI yang super strategis itu nggak seharusnya cuma diisi hotel mewah dan mall doang. Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mall. Nanti ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga umat Islam, ujar Prabowo. Gedung ini diharapkan jadi simbol peran strategis institusi keagamaan di ruang publik nasional. Prabowo juga ngomong soal pengelolaan dana umat yang katanya bisa mencapai ratusan triliun per tahun. Menurut laporan dari Menteri Agama, kalau dana umat dikelola dengan baik dan profesional, potensinya bisa minimal 500 triliun setahun. Jumlah yang fantastis banget kan? Nah, tapi di sini ada pertanyaan nih guys. Apakah gedung megah dengan lokasi super strategis ini cuma diperuntukkan buat organisasi Islam doang? Gimana dengan organisasi keagamaan lain di Indonesia? Indonesia kan negara yang punya keberagaman agama, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan berbagai kepercayaan lainnya. Mereka juga punya lembaga-lembaga keagamaan yang membutuhkan kantor representatif. Kalau pemerintah cuma kasih fasilitas megah di lokasi strategis buat satu agama aja, apa nggak menimbulkan ketimpangan? Sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila, seharusnya ada keadilan buat semua umat beragama. Kalau emang mau kasih gedung atau lembaga keagamaan, kenapa nggak dibuat gedung yang bisa menampung semua lembaga keagamaan resmi di Indonesia? Atau kalau memang fokus ke satu agama, setidaknya harus ada rencana yang jelas juga buat agama-agama lainnya. Jangan sampai ada kesan pemerintah pilih kasih dalam hal ini. Apalagi lokasinya di Bundaran HI yang merupakan landmark ibu kota dan punya nilai simbolis tinggi. Kita nggak mau kan kalau ada umat beragama lain yang merasa dipinggirkan atau nggak dianggap. Memang sih mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tapi kan bukan berarti agama-agama minoritas boleh diabaikan. Justru tugas pemerintah adalah melindungi dan memberi ruang yang adil buat semua. Pak Prabowo sendiri dalam pidatonya bilang pentingnya persatuan dan menjaga harmoni bangsa. Nah, kalau memang mau jaga persatuan dan harmoni, seharusnya kebijakan pemerintah juga mencerminkan itu. Pembangunan infrastruktur untuk lembaga keagamaan itu sah dan boleh-boleh aja. Malah bagus kalau pemerintah memfasilitasi kegiatan keagamaan. Tapi yang jadi masalah adalah soal keadilan dan pemerataan. Ini soal prinsip keadilan dan perlakuan yang setara dari negara. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan agama tertentu. Artinya negara harus memberi ruang dan penghormatan yang sama buat semua agama. Kebijakan yang kelihatannya mendiskriminasi atau pilih kasih bisa merusak fondasi keagamaan kita. Selain itu juga soal penggunaan anggaran negara. Pembangunan gedung 40 lantai di lokasi super premium pasti butuh dana yang gak sedikit. Dana itu berasal dari APBN yang merupakan uang rakyat dari berbagai agama. Jadi wajar dong kalau rakyat bertanya apa dana kita digunakan secara adil. Sebagai negara Pancasila yang menjunjung keberagaman, Indonesia harus adil ke semua umat beragama. Yuk kita junjung keberagaman di Indonesia. Waduh, gimana ya, perbandingannya sih lumayan lah, dan saya setuju apa yang disampaikan tadi oleh admin atau dari tim Gerakan Peace Official ini. Ya, kalau seandainya dibangun untuk agama salah satunya aja lah gitu, walaupun bukan hanya agama Islam contohnya atau bukan untuk Muslim. Tapi kalau tidak adil, wah itu agak kurang gimana gitu. Makanya sebenarnya kalau unsur soal agama ini kan sudah kita tahu bahwa sensitif, mending alih fungsi ke yang lain gitu loh. Masih ada dana yang dibutuhkan untuk pembangunan di jalan-jalan, di desa-desa gitu loh, yang sangat-sangat membutuhkan sebenarnya. Kalau soal agama, saya rasa waduh ini nanti muncul keirian antara satu dengan yang lain dan mengakibatkan konflik gitulah. Kita lanjut. Babi itu menyebabkan flu.
Berarti kan sesuai kepercayaanku menyuruh jangan makan babi karena babi memang berbahaya. Slim, COVID Ya, dikabarkan karena apa? karena kelelawar. Betul. Ya, Yang kena di Indonesia ada yang makan kelelawar nggak? nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, Jadi ini potensinya bisa semua orang. Bukan cuma yang makan babi doang. COVID kan juga awalnya dari kelelawar. Oh, iya. Anda juga kan yang di Wisma Atlet kan tidak makan kelelawar. tapi bisa kena ya? Bisa kena. Nah, terus yang kedua, Aku nggak makan babi bisa kena juga berarti ya? bisa kena. Yang kedua, Ya. kalau Anda kena amit-amit, Ya, amit-amit, kena ini, Anda kemana? ke dokter. Betul. Dikasih obatnya apa? Vaksin. Yang bikin vaksin bikinnya pakai ilmu pengetahuan atau pakai doa? Kalau mau ditelusuri, ya sampai kapan pun tetap pernah menggunakan yang namanya dari sumber yang dianggap haram itu gitu loh. Apalagi dibilang kita jangan menggunakan produk dari ini ya. Masalahnya mereka yang membuatnya, bos. Seperti tadi vaksin. Nah, dari mana? Dari sono. Makanya kalau bilang haram, ya nggak ada gunanya sebenarnya itu. Kita lanjut. Saya diizinkan untuk bertukar pendapat dengan salah satu teman. Dan dalam narasi yang disampaikan bagi saya bahwa agama yang paling sempurna itu agamanya. Kalau dibandingkan dengan Kristen itu agama yang pertama tetapi tidak sempurna. Lalu akhirnya saya duduk bertanya begini. Kalau sesuatu yang datangnya terakhir dan sempurna, saya kasih contoh. Produksi mobil. Mobil zaman dulu dengan dibandingkan dengan zaman saat ini, sekarang ini, produksi sekarang ini, fitur-fiturnya terkomplit. Luar biasa. Lalu timbul pertanyaan saya. Kalau dibilang agamanya itu agama yang paling sempurna, kenapa suka membunuh orang atas nama Tuhan? Sementara di dalam kekristenan mengajarkan untuk tidak boleh membunuh. Lalu yang berikutnya, pertanyaan berikutnya, mengapa ketika salah ucap apapun bentuknya itu pasti didemo berjilid-jilid agama yang dimaksudkan sempurna itu? Yang berikutnya lagi, coba bayangkan saja kalau kekristenan itu mengajarkan kami ketika kami beribadah lalu orang ucuk-ucuk datang bongkar atau hentikan ibadah. Pasti kalau iman percaya kami mengajarkan untuk membalas kejahatan, pasti Indonesia tidak pernah akan aman. Karena agama kami mengajarkan untuk mengampuni, berdoa untuk musuh. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah agama yang satu itu yang katanya jauh lebih sempurna itu melakukan seperti itu? Coba bayangkan kalau salah sebut saja atau mungkin ada sementara sholat ngaji dan lain baru banyak contoh. Saya datang untuk agak resesi itu aja suruh untuk hentikan, pasti demo berjilid-jilid di Indonesia. Di mana sempurnanya? Yang waras dong. Tolong share video ini, bagikan, silakan komentar, sampaikan isi hatimu mana yang paling tersempurna. Salam akal sehat. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya ada benarnya. Dan memang seperti itu. Faktanya ya ndak seperti penyempurna gitu loh. Katanya mau menjadi penyempurna. Tapi kok faktanya nggak seperti itu deh. Ada WNI takbiran di Jepang saat tengah malam, pria Jepang ingatkan etika hidup bertetangga. Enggak, gue nggak berani ngomongin masalah agama di sini. Gue mau ngomongin masalah orangnya aja. Dan di internet juga banyak orang yang nggak setuju dengan cara mereka melakukan itu. Nih ya, gue bukan so pinter, cuman dari pengalaman gue, yang gue tuh nyari apartemen atau mungkin tempat penginapan di Jepang, itu mereka tuh selalu not, kalau lu mau tinggal di sini, lo harus tahu peraturan bahwa di atas jam 9 lo nggak boleh berisik. Even kita teriak-teriak atau mungkin kita nyanyi atau kita dengerin musik gede-gede, kita nggak boleh. Dan ini mereka takbiran di jalan ya dengan suara yang keras gitu malam-malam. Maksud gue gini loh, gue sebagai orang Indonesia yang pengen banget sebenarnya kalau bisa nih ya, kalau bisa tinggal di Jepang, gue pengen banget sebenarnya. Cuman emang nggak kesampaian aja, belum ada peluangnya gitu. Jangan sampai buat kalian yang udah bisa kerja di sana melakukan hal-hal yang bisa mencoreng nama baik Indonesia. Beragama tuh baik, cuma kalau mengganggu itu namanya udah bukan baik. Apalagi kita tinggal di negara orang. Kalau kalian doang yang diusir, kalau ujung-ujungnya semua warga Indonesia nggak boleh masuk Jepang gimana? Gara-gara kelakuan beberapa orang itu. Baik lagi, ini bukan masalah agama ya, ini masalah orangnya. Tahu batasan itu aja. Makanya kalau hidup di negara orang ya harusnya ikuti dong. Ini saya sudah reaction video yang di reaction sama kakak ini tadi.
atau yang di switch sama kakak ini, stitch sama kakak ini, saya sudah reaction sebelumnya, kalian bisa nonton juga. Yaitu kita seolah-olah menganggap bahwa ya kita kan maksudnya ini kan demi agama gitu loh, harusnya mereka paham gitu. Tapi coba ya, kalau orang lain datang ke negara kita, kita menuntut mereka paham karena kita nanti punya suatu pandangan bahwa di mana tanah diinjak, di situ langit dijunjung gitu loh. Tapi kenapa kita nggak menjadi teladan gitu loh kalau pergi ke negara orang, malah bawa-bawa soal agama lagi supaya nggak ada dalil untuk menyalahkan kita. Harusnya itu salah, makanya harus berkaca mereka-mereka ini. Kita lanjut. Tak kuat dengan toa masjid yang setiap hari minta sumbangan, warga memilih pindah rumah. Warga di kawasan Jejalan Jaya, Bekasi, memilih pindah dari rumah mereka setelah merasakan suara pengeras suara masjid yang digunakan untuk meminta sumbangan terus-menerus selama kurang lebih 2 tahun, sampai tingkat kebisingan itu dianggap sudah melebihi batas toleransi kehidupan sehari-hari di lingkungan tersebut. Kisah ini jadi sorotan netizen setelah sebuah video tersebar yang menggambarkan situasi di kawasan Jejalan Jaya, di mana suara toa yang meminta sumbangan muncul hampir setiap hari selama 2 tahun berturut-turut dan dinilai mengganggu aktivitas warga yang tinggal di sekitar masjid. Alasan utama mereka memutuskan pindah rumah bukan karena alasan ekonomi atau pekerjaan, namun semata ingin mencari ketenangan yang sulit ditemukan lagi di lingkungan yang terus terdengar suara pengeras suara setiap hari, termasuk di luar waktu ibadah yang biasanya diadakan. Respons dari masyarakat online terhadap video tersebut beragam setelah menjadi bahan diskusi netizen di berbagai platform media sosial, di mana beberapa menyebut kebisingan yang terus-menerus bisa dianggap sebagai bentuk gangguan suara jika berlangsung setiap hari tanpa jeda yang jelas. Bagian lain dari diskusi netizen menyinggung tentang bagaimana mereka memilih lokasi rumah yang jauh dari sumber suara yang dinilai tinggi, termasuk menghindari tinggal dekat tempat ibadah, fasilitas umum, atau sumber kebisingan lain demi mendapatkan kenyamanan hidup. Ada pula komentar yang menilai bahwa kebisingan suara yang terus-menerus dapat masuk dalam ranah polusi suara, terutama jika berlangsung sepanjang hari atau dalam durasi panjang, sehingga mempengaruhi aktivitas istirahat ataupun kehidupan warga yang tinggal di sekitar masjid. Topik tentang kebisingan pengeras suara di lingkungan tempat tinggal memang tidak hanya menjadi perbincangan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aturan yang berlaku di Indonesia terkait penggunaan pengeras suara di rumah ibadah. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2022 yang memberikan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala, termasuk pengaturan volume maksimal dan durasi penggunaan, di mana suara dari pengeras suara masjid diatur supaya tidak melebihi tingkat tertentu guna menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat sekitar. Aturan ini menyebutkan bahwa volume suara dari toa atau pengeras suara tidak boleh melebihi batas tertentu dalam desibel dan penggunaan luar ruangan serta waktu tertentu agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Pedoman ini dibuat sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan sosial dan ketertiban antar warga tanpa melarang penggunaan pengeras suara itu sendiri, serta agar suara yang keluar dapat mempertimbangkan kenyamanan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan rumah ibadah. Ya ini ya, yang berita terakhir ini tadi soal toa itu. Kalian sudah tahu lah, kalau kalian nanti lihat thumbnail saya di beberapa video sebelumnya, kalian lihat ada toa yang saya tulis besar-besar hurufnya, ya kalian tonton aja reaction saya seperti apa soal toa itu. Baik Bapak Ibu, demikian aja video kita kali ini. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like, silahkan komen di bawah apa yang menjadi tanggapan komentar kalian terkait video-video yang sudah kita reaction. Oke, demikian aja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.